Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mohon maaf ya, karena memang baru sempat ikut dalam Zoom ini. Dan kemudian sangat berbahagia sebentar ini bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Adinda Said Amin. Dan sebetulnya semuanya Said itu Amin, adalah Bang. ya. Saidul Amin, Bang, karena Said Amin lain lagi orangnya. Iya ya. Ya, Saidul Amin ya. Oh, Saidul Amin ya. Ya, betul. Rasa-rasanya sama. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan tadi itu sama-sama semuanya, itu bagus semuanya. Yang ada dalam ajaran Islam dan yang ada dalam ilmu kesehatan, saya kira sejalan. Semuanya sejalan. Seperti sekarang mungkin Dr. Sukyar, teman saya tadi sudah menyampaikan secara lengkap ya. Dan saya tidak mengulangi lagi itu. Cuma yang jelas, apa yang diajarkan oleh Islam, kalau betul-betul kita melaksanakannya dengan baik, pasti kita itu adalah sehat. Kecuali kalau ada penyakit-penyakit lain. Terutama untuk virus ya. Untuk virus itu, kalau kita laksanakan, bagus betul itu. Salah satu yang dianjurkan oleh tim kesehatan itu adalah sebelum ada kegiatan cuci tangan. Ya. Sesudah ada kegiatan cuci tangan. Nah, sebenarnya tidak itu yang terbaik itu. Yang terbaik itu adalah setelah kalau kita mau keluar rumah, itu hendaknya kita berwuduk dengan baik. Kemudian kalau kita sampai lagi di rumah, kita berwuduk lagi. Itu lebih bagus. Betul. Nah, kemudian ada pula menyatakan masker itu tidak penting ya. Karena yang dikeluarkan dari hidung itu adalah N2O. Sedangkan yang kita hirup adalah oksigen. Nah, sebenarnya bukan begitu ya. Masker itu gunanya untuk mencegah kuman masuk. Itu aja. Kalau yang dikeluarkan itu betul N2O dan yang masuk itu betul oksigen. Tapi yang masker tetap penting. Nah, untuk itu kita keluar pergi dari rumah berwuduk pakai masker, pulang ke rumah kita berwuduk buang masker. Nah, itu minimal. Nah, kalau yang maksimal tentu banyak. Nah, untuk itulah sebetulnya pentingnya kita menjaga kesehatan itu. Dan kemudian virus ini dari dulu juga sudah ada. Jadi kita tidak perlu terlampau takut. Gitu. Waspada harus, tapi takut jangan, cemas jangan, sombong jangan, tapi waspada harus. Nah, tandanya kita waspada, kita berwuduk, kita pakai masker, kita jaga jarak dan sebagainya itu. Tapi saya kurang setuju ya, kalau salat itu berjarak-jarak kurang setuju saya. Kalau salat di masjid harus berjarak-jarak kurang paham ya. Nah, dan itu saya buktikan sendiri di masjid saya di sebelah rumah di Bukit Tinggi di dekat Pasar Bawah itu sembahyang Jumat tetap ada selama 2 tahun ini. Dari mulai pandemi COVID sampai sekarang sembahyang Jumat ada. Tidak berjarak-jarak, tetap rapat. Kemudian sembahyang tarawih ada. Setiap bulan puasa kita sembahyang tarawih terus. Berjamaah terus. Alhamdulillah tadi ada acara evaluasi di masjid, tidak ada yang kena COVID. Nah, ini pertanyaan besar ya. Sedangkan orang berjarak-jarak di Mekah sendiri berjarak-jarak, di mana-mana orang berjarak-jarak. Tapi yang saya lakukan biasa-biasa saja, karena kita menjalankan bahwa staf itu harus rapat, harus menghadap ke depan dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang paling penting juga lagi ya. Karena virus ini tidak akan pernah habis ya. Sekarang mungkin virus corona. Dulu virus namanya virus influenza. Ada pula virus macam-macam ya. Dari dulu itu banyak virus. Dan sekarang virusnya virus corona. Nah, supaya kita jangan kena oleh virus ini ya. Yang paling penting itu daya tahan tubuh kita itu ditingkatkan. Dan Islam sudah mengajarkan itu. Ya. Orang yang sering kena virus itu misalnya dia kena penyakit gula, tekanan darah tinggi, itu sering kena virus. Nah, itu anunya. Untuk itu laksanakanlah ajaran Islam dengan baik. Misalnya disiplin makan ya. Makan yang bermanfaat, jangan terlampau berlebihan. Ngemil-ngemil tidak usah kalau usia sudah 40 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke bawah boleh, sudah makan, sudah tuh 2 jam setelah itu makan lo kerupuk, 2 jam setelah itu makan lo kue, enggak apa-apa.
Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, makan yang teratur. Cukup 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau berapa kali sehari terserah. Tapi teratur. Dan jumlahnya juga harus teratur. Mungkin itu sebagai masukan sedikit ya untuk kita semua. Karena yang saya lihat hadir cukup banyak dan saya berharap mari kita sebagai kader pelajar Islam Indonesia, sebagai keluarga besar pelajar Islam Indonesia, tetap menjaga kesehatan dan tetap berbuat dengan maksimal. Walaupun umur kita sudah 70, tapi masih bisa kita berjuang. Artinya untuk berjuang dengan umat itu tidak harus umur 40, umur 60, umur 70 pun masih bisa. Asal kita sehat. Nah, itulah mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Mungkin itu sebagai tambahan karena waktu sudah panjang ya, sudah larut malam. Kalau waktunya masih panjang, saya masih bisa juga menambah panjang lagi ya, tapi nggak usah lah, itu cukup dulu. Kita amalkan saja apa yang sudah disampaikan tadi semua, saya kira kita akan sehat selalu. Mari kita tetap berjuang ya, jangan berhenti berjuang. Insya Allah sampai saat ini ya kita tetap bergerak. Ya kalau dulu kan bergerak untuk jadi wali kota ya, sekarang enggak, kita bergerak untuk tetap mempersatukan umat. Nah, kemudian yang saya minta juga, mari kita tetap bersama-sama ya. Kelemahan-kelemahan masing-masing tidak usah dibesar-besarkan, karena masing-masing kita tetap punya kelemahan sendiri-sendiri. Tapi marilah kita bergerak bersama-sama di tempat yang positif ya, bukan di tempat yang negatif. Mungkin itu Adinda yang bisa Ambo sampaikan. Banyak maaf atas keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dazal yang semenjak saya kenal sampai sekarang tetap awet muda ya Dazal ya. Jadi Dazal lampiang 70 ada Dazal? Iyalah, lebih-lebih dikit. Ya, jadi sama-sama kita lihat tetap semangat dan senyumnya tetap manis sejak saya pernah ketemu, saya ketemu di awal ketika saya masih SMA 3 Padang. Saya tiap Sabtu sore itu selalu mengunjungi Dazal di UGD Rumah Sakit M. Jamil ya Dazal ya. Itu dan selalu dari dulu itu selalu kita itu diberikan nasihat-nasihat yang sampai sekarang masih membekas. Dan kita buktikan juga sampai sekarang tetap awet muda, mudah-mudahan tetap membersamai kita, sama-sama berjuang untuk kebaikan dan menjadi teman dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya kepada Dazal, kita persilahkan. Ya, sebetulnya tidak ada yang mau disampaikan Lai, karena Lai sampaikan seluruhnya, tapi yang ingin memperjelas, apa yang disampaikan oleh Suhyar itulah yang sebenarnya ya, itu yang isinya begitu. Tapi dari samping itu, Ambo ingin memperjelas pula, vaksinasi itu adalah bagus, karena itu adalah untuk membuat daya tahan. Nah, cuman vaksinasinya apa yang mau divaksinasi? Nah, kalau vaksin yang ada sekarang, vaksin COVID itu masih diragukan oleh banyak orang, oleh para ilmuwan. Itu masalahnya ya. Tapi kalau vaksinasi, batu dari dulu orang lah acok dilakukan vaksinasi. Kalau ada virus vaksinasinya virus vaksinasinya Nah, virus COVID vaksinnya itu yang masih diragukan. Itu ya. Dan kenapa begitu ya? Nah, itu enggak tahu ya. Itu kan masalahnya sangat panjang itu. Nah, cuman dalam hal itu yang Ambo ingin sampaikan juga, kita sebagai kader umat, mari kita berdiri ya, berdiri secara teguh, ya. Jangan goyang, jangan ragu-ragu. Nah, kalau vaksinasi awak ragu, ya itu enggak kader umat ya. Kader umat itu harus teguh, harus berjuang dengan baik. Nah, kini yang masalah adalah apakah virus yang ada kini kok senjata untuk melemahkan kita atau tidak? Nah, itu masalah itu yang harus dikaji oleh kader-kader umat. Nah, sebagai contoh tadi yang mau sampaikan, kenapa Sumatera Barat ini kok peringkat kesekian COVID-nya setelah ada keluar pengumuman dari Majelis Ulama Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat, akan Giko ya. Iko harus awak kaji, Iko. Jangan awak lecehkan Iko. Iko memang masalah politik ya, tapi politik Iko harus awak tahu gitu. Jadi kader-kader umat harus tahu dengan masalah-masalah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya,
pertemuan seperti itu memang harus kita laksanakan terus ya, harus lebih banyak gitu. Karena PKI itu kini memanglah berkembang. Siapa ngecekkan PKI tidak berkembang gini kok? Nah, kita harus hati-hati. Kalau enggak tentu habis nanti umat Islam ya. Nah, kalau misalnya PII aja enggak yakin bahwa PKI sudah berkembang, susah ya. Ya kader PII sudah yakin loh. Nah, begitu ya ceritanya. Jadi dalam hal itu diskusi pada hari ini memang Ambo banyak mencari ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak ada masalah. Asal secara prinsip kita adalah satu. Nah, itu yang penting. Nah, mau divaksin atau tidak, nah itu kalau ditanyakan ke Ambo enggak suka divaksin doh. Nah itu ya. Kenapa? Banyak alasannya. Tapi kalau vaksinasi bagus. Nah itu ceritanya seperti itu. Nah, contoh saja lah. Vaksin yang dibuat Indonesia kan ada vaksin Nusantara. Aku enggak diterima. Vaksin Nusantara itu bagus itu yang dibuat oleh Menteri Kesehatan Lamo itu. Tapi tidak diterima. Kenapa vaksin ini kau diterima? Nah, kalau kaji lo cialai, kenapa orang luar negeri masuk terus tanpa divaksin? Awak pergi ke Jakarta, saya harus vaksin. Nah, kan aneh-aneh kok. Apakah kita sebagai kader umat diam? Nah, kan itu ya masalahnya cialai. Mungkin itu sebagai tambahan dan mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat ya. Tetap berbuat dengan sebaik-baiknya, tetap istiqamah. Dan Ambo sangat merindukan adik-adik, kawan-kawan untuk bisa bertamu di Bukit Tinggi ya, sangat rindu bana. Dengan Sukhyar Iskandar yang di Padang saja, ini loh Ambo baru mencari wajahnya. Sekian lama indah. Nah, Iko kan repot kalau bantu Iko ya. Seolah-olah awak tidak bersaudara. Kapan-kapan marilah kita berkumpul di Bukit Tinggi. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan semua kita tetap bersaudara ya, semuanya tetap terajut dengan baik dan tidak ada saling menyalahkan dan saling benci dan sebagainya itu. Ambo tunggu ya semuanya kawan-kawan, adik-adik ya untuk bertemu di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.